Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfatia Zubaidah akan membahas tentang penerapan collaborative learning. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak berikut ini. Hakikat collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif adalah suatu proses mendapatkan ilmu pengetahuan atau keahlian dengan belajar secara bekerja sama. Salah satu upaya untuk mewujudkan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik berkomunikasi secara baik adalah dengan menggunakan metode pembelajaran collaborative learning atau pembelajaran kerjasama. Collaborative learning merupakan salah satu bentuk dari pembelajaran active learning yang lebih menekankan kepada aktivitas dan kreativitas siswa. Metode ini meliputi berbagai cara untuk membuat peserta didik aktif sejak awal melalui aktivitas-aktivitas yang membangun kerjasama kelompok dan dalam waktu yang singkat membuat mereka berpikir tentang materi pembelajaran. Realisasi adalah suatu proses untuk menjadikan sesuatu rencana menjadi perwujudan yang nyata, atau dengan kata lain, realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan, yang dapat dilakukan seperti 1. Dalam pembelajaran adalah peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang berbeda. Kedua, setiap kelompok diberi tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara bekerja sama dengan seluruh anggota kelompoknya. Yang ketiga, setiap anggota diharapkan atau diharuskan aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, guru memonitor jalannya kerjasama dengan memberikan bimbingan jika menemukan kelompok yang kurang baik dalam bekerja sama. Yang kelima, pembelajaran dengan metode ini dilakukan dalam beberapa kali pertemuan, tergantung pada seberapa sulit masalah yang harus dipecahkan. Yang keenam, durasi pertemuan antara kelompok maupun antar kelompok dalam bekerja sama akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan metode ini. Yang ketujuh, pertemuan kelompok yang teratur dalam jangka waktu tertentu akan dapat meningkatkan kesuksesan dibanding kelompok yang hanya bekerja sama kadang-kadang saja. Dan yang kedelapan, pembelajaran ini dirancang untuk memaksimalkan keberhasilan belajar secara kolaboratif dan untuk mengasah keterampilan kerjasama siswa dalam berinteraksi dengan teman-temannya, dan juga untuk meminimalkan kegagalan belajar yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Elizabeth Berkley mengatakan bahwa tujuan dari pembelajaran kolaboratif adalah membangun pribadi yang otonom dan pandai mengaktualisasikan pemikirannya. Sedangkan menurut Sukasmo, kolaborasi bertujuan agar siswa dapat membangun pengetahuannya melalui dialog, saling membagi informasi sesama siswa dan guru, sehingga siswa dapat meningkatkan kemampuan mental pada tingkat tinggi. Metode ini bisa digunakan pada setiap mata pembelajaran, terutama yang mungkin berkembang sharing of information di antara siswa. Belajar kolaborasi digambarkan sebagai suatu model pengajaran yang mana para siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan dari pembelajaran kolaboratif menurut Kurniawan Budi Raharjo adalah sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan proses kerjasama yang berlangsung secara alamiah di antara para siswa. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kontekstual, terintegrasi, dan bersuasana kerjasama. Yang ketiga, menghargai pentingnya keaslian kontribusi dan pengalaman belajar siswa dalam kaitannya dengan bahan pembelajaran proses belajar. Berikutnya, memberi kesempatan kepada siswa menjadi partisipan aktif dalam proses belajar.
mengembangkan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Selanjutnya, mendorong eksplorasi bahan pembelajaran yang melibatkan bermacam-macam sudut pandang, menghargai pentingnya konteks sosial bagi proses belajar, menumbuhkan hubungan yang saling mendukung dan saling menghargai di antara para siswa dan di antara siswa dan guru. Dan yang terakhir, membangun semangat belajar sepanjang hayat. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang penerapan collaborative learning. Sekian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.